Mari bergabung dengan kami dalam misi mulia ini dalam rangka mencetak dan melahirkan generasi penerus kejayaan agama dan bangsa penuh berkah dan memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi situs website BPW Ar-Risalah atau hubungi kami melalui kontak yang tersedia. Ayo berwakaf, abadikan harta dengan berwakaf. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Recording in progress. Bismillah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, keluarga SIP. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan kembali lagi kita bertemu ya dalam spesial program Dakwah Tuna bekerjasama antara Badan Pengelola Wakaf BPW Salah dan Radio SIP FM yang setiap hari depannya kita akan melakukan kajian dan tadabburi Al-Quran bersama Ketua BPW Salah yaitu Ustadz Haji Raimul Amin LC MA
yang juga merupakan alumni S1 dan S2 jurusan Tafsir Universitas Amir Abdul Qadir Konstantin Aljazair dan dipandu oleh sahabat siar Anda Fanda Fatih. Pamjatan pertama dari jam 14 sampai 20 waktu Indonesia Barat. Nah, selain via Zoom ini, program ini juga bisa didengarkan melalui streaming di sipfm.com dan juga melalui frekuensi 105,8 FM. Kita sapa Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana wabarakatuh. kabarnya malam hari ini Ustaz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Sana. juga Ustaz. Dan sepertinya yang juga Bapak Ibu ini sudah kangen Ustaz terkait tadabbur Al-Quran kita. Nah, kalau gitu Ustaz ya kita persilakan Pak Ustaz memulai kajian kita di malam hari ini. Silakan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu, ayah dan bunda, saudara-saudara sekalian, ikhwan dan akhwat fillah rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam yang berbahagia ini kembali memberikan kepada kita taufik dan kesempatan untuk majlis zikir, majlis ilmu, majlis kajian Al-Qur'an yang penuh berkah ini. Salawat dan salam mari kita doakan untuk uswah dan kedua kita, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang nanti yang sekitar 2 bulan atau 3 bulan yang lalu, namun karena satu dan lain hal, maka kegiatan tersebut sempat terhenti dan alhamdulillah pada malam hari ini acara kaji Quran kita insya Allah bisa kita lanjutkan kembali. Insya Allah pada malam hari ini Bapak dan Ibu kita akan mengkaji dan mentadaburi kembali Al-Quran, melanjutkan kajian yang terhenti sebelumnya. Insya Allah akan membahas tadabbur surah Al-Baqarah ayat 38 sampai ayat 44. Untuk itu, agar lebih afdal kajian kita ini dan semakin mendapatkan limpahan rahmat dan karunia dari Allah, alangkah baiknya kalau kita menginginkan kepada Bapak dan Ibu 2 atau 3 orang untuk secara bergantian membacakan ayat-ayat yang akan kita tadabburi. Barangkali Bapak dan Ibu, ayah bunda yang ingin membaca Al-Quran, sebelum kita tadabburi bisa raise hand, bisa mengangkat tangan. Silahkan. Ya, silakan ayah dan bunda, Bapak dan Ibu, kalau ada yang ingin membaca surah Al-Baqarah dimulai dari ayat 38 ya. Baik, sekali lagi kami persilahkan kepada ayah dan bunda yang ingin membantu memperdengarkan ayat-ayat yang akan kita tadabburi pada malam hari ini, silakan. Baik, sepertinya belum ada ya yang siap. Bagaimana Ustaz Fahmi? Mungkin kita coba pandu langsung untuk pembacaan ayat-ayat Al-Quran yang akan kita tadabbur ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون صدق الله العظيم. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, saudara-saudara sekalian dimuliakan Allah. Tadi sudah kita dengarkan ayat-ayat yang akan kita daburi pada malam hari ini, yaitu surah Al-Baqarah ayat 38 sampai ayat 48 insyaallah. Baiklah Bapak dan Ibu, langsung saja kita masuk kepada tadabbur ya, ayat-ayat yang tadi telah kita dengarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Bapak dan Ibu rahimakumullah, di ayat yang tadi telah kita bacakan, dimulai dari ayat 38, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul nahbitu minha jami'a. Sebelumnya Bapak dan Ibu, ayat 38 ini tentu erat kaitannya dengan ayat-ayat yang sebelumnya ya, yang telah kita tadaburi di pertemuan terakhir sekitar 3 bulan yang lalu, di mana ayat ini adalah kelanjutan daripada cerita tentang bagaimana peristiwa keluarnya ayah kita, ibu kita, yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa dari surga.
akibat tipu daya dan muslihat daripada iblis laknatullahi alaih. Di mana iblis dengan segala kelicikannya akhirnya berhasil menggoda dan menggelincirkan kedua orang tua kita, Adam dan Hawa, untuk memakan buah daripada pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu buah khuldi. Lalu sehingga dengan demikian maka mereka pun mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian di ayat yang terakhir, ayat yang 37, Allah pun mengajarkan kepada Nabi Adam dan istrinya Hawa untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengajarkan kalimat doa, yaitu Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kemudian di ayat yang 38, Bapak dan Ibu rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul nahbitu minha jami'a. Kami berkata, yaitu Allah berkata kepada Nabi Adam, istrinya Hawa, dan demikian juga kepada iblis, ya, yang telah menyesatkan dan menggelincirkan Nabi Adam dan Siti Hawa. Allah berkata kepada mereka, ihbitu minha jami'a. Keluarlah kalian semua, wahai Adam, Hawa, dan iblis. Begitu juga dalam tafsir At-Tabari disebutkan ular, ya. Ular yang merupakan hewan yang menjadi penyebab masuknya iblis ke dalam surga pada waktu itu dan berhasil masuk menggoda Nabi Adam dan istrinya Hawa. Kata Allah, keluarlah kalian semua daripada surga itu, fa imma ya'tiyannakum minni, maka jika seandainya kelak di dunia, jika datang kepada kalian daripadaku hudan, ya, hudan yaitu petunjuk yang Allah berikan kepada umat manusia, ya, melalui nabi dan rasulnya yang Allah berikan, diturunkan oleh malaikat kepada segenap nabi dan rasul. Maka kata Allah, fa imma ya'tiyannakum minni hudan, kalau seandainya nanti ketika kalian sudah berada di dunia, begitu juga Allah perintahkan kepada iblis tentunya, jika datang kepada kalian petunjuk daripadaku, maka Allah mengatakan faman tabi'a hudaya, maka barang siapa yang nanti mengikuti petunjukku tersebut, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, maka bagi orang yang mengikuti petunjuk Allah tersebut, yang mengikuti ajaran nabinya dan rasulnya yang diturunkan dalam Alkitab, maka kata Allah, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, maka mereka itulah orang-orang yang ketika di dunia, ya, tidak akan merasakan ketakutan dan juga tidak akan merasakan kesedihan. Demikian juga tentunya halnya di akhirat. Maka di antara kategori hamba-hamba Allah yang beruntung itu adalah orang-orang yang tidak merasakan ketakutan dalam kehidupannya dan tidak pula merasakan kesedihan. Di sini Allah mengatakan fala khaufun alaihim. Tidak ada rasa takut di dalam diri mereka, ya. Khauf di sini diartikan sebagai sesuatu yang ditakuti oleh manusia untuk hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang, ya. Ketika manusia takut tidak mendapatkan rezeki, takut tidak ada yang akan dimakan, takut tidak lulus dalam ujian, takut tidak berhasil mencapai apa yang diinginkan, maka sesungguhnya pada saat itu manusia tersebut sedang dihantui oleh suatu perasaan, yaitu takut yang akan merusak kebahagiaan hidup mereka di atas dunia. Demikian juga dengan walahum yahzanun. Orang yang merasakan kehidupan yang bahagia di dunia itu adalah yaitu orang-orang yang tidak merasakan kesedihan dalam hati mereka, ya. Yaitu orang-orang yang tidak merasakan kesedihan atas apa-apa yang telah berlalu. Atas apa-apa yang telah berlalu dalam kehidupan mereka, barangkali dulu di masa lalu dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, dia tidak mendapatkan apa yang dia cita-citakan, ya. Atau mungkin barangkali dia dulu mengalami masa lalu yang sangat membuat dia trauma dan lain sebagainya, maka hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengikuti petunjuknya, insya Allah dengan mengikuti petunjuk tersebut, dia tidak akan merasakan dalam kehidupannya di atas dunia ini tidak ada rasa takut, karena dia hanya bergantung dan beriman sepenuhnya kepada Allah dalam hal apapun, ya, baik dalam hal ketakutan terhadap tidak adanya rezeki yang akan dia dapatkan di hari esok, baik dalam hal ketakutan dalam mendapatkan gangguan dari segala macam makhluk,
baik dalam takutan dalam segala hal yang buat dia takut dalam kehidupan di atas dunia ini, dan demikian juga dia tidak merasakan kesedihan. Namun tentu Bapak dan Ibu rahimakumullah, rasa takut dan rasa sedih di sini juga yang dimaksud oleh Allah adalah dalam dimensi ukhrawi, dalam dimensi akhirat, ya, yaitu orang-orang yang bertakwa kepada Allah dan mengikuti petunjuk Allah tersebut, dia tidak ada merasa takut bahwasanya dia akan dimasukkan ke dalam api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak merasakan takut nanti kelak akan mendapatkan kehidupan yang sengsara di akhirat kelak, dan demikian juga walahum yahzanun, dan mereka tidak akan merasakan kesedihan karena melihat catatan amalnya dia terima di sisi kirinya, dan dia melihat ketika dirinya digiring oleh Allah, oleh para malaikat di padang mahsyar untuk menuju surga, untuk menuju neraka Jahannam, tempat mereka akan disiksa, na'udzubillah. Maka ayat ini mengatakan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Maka barang siapa yang mengikuti petunjuk Allah, ya, huda, yang huda ini yang dimaksud di awal surah Al-Baqarah yang telah kita tadabburi sebelumnya, alif lam mim dzalikal kitabu hudan lil muttaqin, ya, petunjuk bagi orang-orang yang muttaqin. Maka dalam ayat ini Allah mengatakan barang siapa yang mengikuti petunjuk tersebut, maka dia tidak akan pernah mendapatkan atau merasakan rasa takut dan tidak pula rasa sedih, baik di dunia begitu juga kelak di akhirat. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, di ayat yang berikutnya Allah mengatakan walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar, orang-orang yang tidak mau patuh mengikuti perintah Allah, tidak mau mengikuti seruan Nabi dan Rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wakadzabu biayatina, ya, di samping mereka kafir, tidak menerima, lalu mereka juga mendustakan ayat-ayat kami, yaitu ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat yang Allah turunkan kepada Nabi dan Rasulnya, baik itu dalam bentuk kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan terutama Al-Quranul Karim. Maka bagi orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat tersebut, apa kata Allah? Allah mengatakan ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka itu adalah penghuni-penghuni neraka. Mereka itu adalah sahabat-sahabatnya neraka. Di sini Allah menggunakan kata-kata ashab. Ashab itu artinya adalah sesuatu menempel, sesuatu yang melekat pada seseorang. Makanya sahabat itu dinamakan dengan sahabat karena sahabat itu selalu menemani sahabat dia, selalu membersamainya, selalu. Di sini Allah mengatakan ulaika ashabun nar. Orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Allah tersebut itu adalah mereka akan menjadi ashabun nar, penghuni-penghuni neraka, teman-temannya neraka, sahabat-sahabatnya neraka Jahannam, wal iyazu billah. Hum fiha khalidun, dan mereka itu kelak di dalam neraka tersebut akan berada di dalamnya dalam keadaan kekal selama-lamanya. Hum fiha khalidun, ya. Khalidun di sini tentu kita sudah sama memahaminya, artinya adalah kekal. Kekal dalam artian tidak ada ujungnya, ya. Tidak ada ujungnya masa yang akan mereka lalui di dalam neraka tersebut, karena memang ketika kita sudah berada di akhirat, maka tidak ada lagi ukuran masa tersebut, ukuran waktu tersebut. Semuanya akan bersifat abadi. Kalau seseorang masuk ke dalam surga, maka dia akan abadi di dalam surga. Dan sebaliknya, kalau dia vonis menjadi penduduk neraka Jahannam, yang termasuk kategori yang khalidina fiha, orang-orang yang kekal di dalamnya, maka dia pun juga akan tinggal di neraka tersebut, kekal selama-lamanya, wal iyadzu billah. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, dalam ayat yang berikutnya, ayat 40, Allah kemudian menyeru Bani Israel, yaitu daripada anak-anaknya Yakub, ya, Yakub alaihissalam, atau anak-anaknya Ishak bin Yakub bin Ibrahim, ya, atau Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Allah mengatakan ya Bani Israel, wahai Bani Israel, yaitu anak cucu keturunannya Bani Israel yang berasal daripada Nabi Yakub.
yang merupakan putra daripada Ishak alaihissalam, yang merupakan juga anak daripada Nabi Ibrahim, Bani Israel. Jadi Isra ini adalah bahasa Ibrani. Isra ini artinya adalah sedangkan il artinya adalah Allah ya. Jadi Israel artinya adalah Abdullah. Wahai Bani, anak cucu keturunan hamba-hamba Allah. Kata Allah, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ingatlah oleh kalian semua, wahai Bani Israel, wahai anak-anak Ya'qub bin Ishak bin Ibrahim. Kalian ingatlah semuanya akan nikmat-nikmat yang aku telah berikan, aku anugerahkan kepada kalian semua. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah memilih dan memuliakan Bani Israel ini, Bapak dan Ibu, dari segenap bangsa-bangsa yang pernah ada di dunia ini, di mana mereka diberikan rasul yang sangat banyak, diberikan nabi, diberikan Alkitab, mereka diturunkan kepada mereka kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil ya. Kemudian mereka juga diberikan berbagai macam mukjizat yang luar biasa pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Mereka juga diselamatkan daripada kejaran tentara Firaun. Mereka diberikan mukjizat Nabi Musa yang dari tangannya bisa mengalir air. Mereka juga dijadikan oleh Allah di samping menjadi banyak di antara mereka yang menjadi nabi, dan demikian juga banyak di antara mereka yang menjadi raja-raja dunia ini. Dan mereka juga diberikan karunia oleh Allah memiliki ilmu pengetahuan yang mumpuni, yang begitu banyak, dan juga memiliki bentuk badan yang kuat dan kokoh. Artinya mereka betul-betul dimuliakan tadinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, ingatlah oleh kalian semua akan nikmat-nikmatku yang telah aku nikmatkan, aku berikan kepada kalian. Wa aufu bi'ahdi, dan penuhilah janji kalian kepadaku. Tepatilah janji kalian kepadaku. Apa maksudnya di sini Bapak dan Ibu? Janji apa yang diminta oleh Allah untuk ditepati? Dalam kitab tafsir dijelaskan bahwasanya janji yang ditagih oleh Allah adalah janji untuk menolong, membenarkan, membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dulu mereka janjikan di saat mereka berada pada zaman dahulu, kakek mereka, moyang mereka ya, yang telah berikrar seandainya kelak datang Nabi akhir zaman yaitu Ahmad atau Muhammad, mereka berikrar dulu di hadapan Allah, di hadapan nabi-nabi Allah, akan membela Nabi akhir zaman tersebut. Namun yang terjadi apa? Yang terjadi justru sebaliknya ya. Mereka mengingkarinya, mereka tidak mau beriman kepadanya, dan mereka melakukan makar atas Nabi Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memerintahkan kepada mereka, wa aufu bi'ahdi, tepatilah janji kalian kepadaku, yaitu untuk menolong nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ayat ini diturunkan oleh Allah kepada orang-orang Yahudi yang hidup di Madinah pada zaman dakwah pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum. Kalau kalian menepati janji kalian, maka kata Allah, ufi bi'ahdikum, aku pun pasti akan memenuhi janjiku kepada kalian. Apa janji Allah kepada mereka? Bahwasanya Allah akan memasukkan mereka ke dalam surganya di akhirat kelak, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran kepada kaum Bani Israel ya, yang Allah janjikan kepada mereka akan dimasukkan ke dalam surganya Allah jika mereka menjadi hamba-hamba yang patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa iyaya farhabun, dan kepadakulah kalian semua hendaknya merasakan takut. Wa iyaya farhabun, dan hendaklah kalian kepadaku merasa takut ya, sehingga dengan demikian melaksanakan apa yang aku perintahkan dan meninggalkan apa-apa yang aku larang. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, di ayat yang berikutnya, ayat 41, Allah mengatakan, masih berhubungan dengan perintah kepada Bani Israel. Allah mengatakan, wa aminu bima anzaltu, dan berimanlah kalian semua wahai Bani Israel, bima anzaltu, dengan apa-apa yang telah aku turunkan, musaddiqan lima ma'akum, yang mana yang aku turunkan itu membenarkan apa-apa yang ada di tangan kalian.
Artinya Allah memerintahkan kepada orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi yang ada di Madinah pada waktu itu di zaman dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pertama kali di Madinah. Allah mengatakan kepada mereka, berimanlah kalian semua dengan Al-Quran, bima anzaltu. Yang mana Al-Quran itu musaddiqal lima ma'akum. Dia membenarkan apa-apa yang ada di dalam kitab-kitab kalian. Artinya Al-Quran itu tidak datang untuk membatalkan apa-apa ajaran-ajaran, ya, pokok-pokok ajaran yang dibawa oleh kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil. Namun sebaliknya Al-Quran itu musaddiqan, membenarkan, ya, atas apa-apa yang ada di dalam kitab-kitab ahlul kitab yang sebelumnya. Wala takunu awwala kafirin bih, dan janganlah kalian, wahai Bani Israel, menjadi orang-orang yang paling pertama ingkar atau kafir dengannya, yaitu dengan Al-Quran itu. Kata Allah, berimanlah kalian dengan Al-Quran ini, dan jangan sekali-kali kalian menjadi orang yang paling pertama kafir dengannya. Kemudian, wala tashtaru bi ayati thamanan qalila, dan janganlah kalian membeli atau menukar dengan ayat-ayatku dengan sesuatu yang harganya sangat sedikit, ya, yaitu orang-orang yang menjual ayat-ayat agamanya, ayat-ayat kitabnya, kitab Taurat, kitab Zabur, dia jual karena hanya ingin untuk mendapatkan kedudukan. Dia tahu bahwasanya Al-Quran itu benar, Al-Quran itu juga membenarkan apa-apa yang terdapat dalam kitab-kitab mereka, namun mereka mengingkarinya, mereka menolaknya, mereka membelakanginya, karena seperti yang Allah katakan, mereka ingin membeli kehidupan dunia yang sangat murah, yang sangat sedikit dengan mengorbankan ayat-ayat yang telah Allah karuniakan kepada mereka. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Janganlah kalian menjual, ya, ayat-ayatku dengan harga yang sangat sedikit, yaitu dengan dunia, di mana orang-orang Bani Israel tersebut, terutama para pemukanya, para rahib-rahibnya itu, mereka sebut yang paling tahu dengan kebenaran Nabi Muhammad SAW. Mereka paling tahu dengan bahwasanya Muhammad adalah Nabi akhir zaman yang disebut-sebut di dalam kitab-kitab mereka. Namun karena mereka tidak mau kehilangan pengaruh, tidak mau kehilangan kedudukan, karena kalau seandainya mereka beriman kepada Muhammad, maka hilanglah kedudukan mereka, hilanglah selama ini kenikmatan-kenikmatan dunia yang mereka dapatkan daripada para pengikutnya, sehingga dengan demikian mereka memilih untuk ingkar dan tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Wa iyaya fattaqun, dan kepadakulah, wahai Bani Israel, hendaknya kalian bertakwa. Kemudian di ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, masih berhubungan dengan perintah atau seruan kepada Bani Israel, Allah mengatakan, wala talbisul haqqa bil batil. Ya, janganlah kalian mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Janganlah kalian mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Artinya apa? Yang hak di sini adalah kebenaran. Kebenaran Al-Quran, kebenaran kenabian Nabi Muhammad SAW, ya, dan batil di situ adalah keingkaran mereka kepada Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW. Maka kata Allah, janganlah kalian mencampur adukan antara yang benar dengan yang batil. Dalam versi lain, para mufassir juga menjelaskan, jangan mencampur adukan antara kebenaran dengan kebatilan. Sebagian mereka, orang-orang munafik tentunya daripada ahlul kitab ini, ketika mereka membersamai Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, maka mereka mengatakan, amanna, kami beriman. Mereka pura-pura beriman, ya, dan menyatakan keimanan mereka. Namun ketika mereka berpaling daripada Nabi Muhammad dan para sahabatnya dan berkumpul dengan orang-orang kafir, orang-orang ahlul kitab yang munafik, mereka pun mengatakan mereka olok-olok atau mereka hanya berpura-pura saja. Makanya Allah katakan, janganlah dicampur adukan kebenaran dengan kebatilan. Wa taktumul haqqa, dan juga janganlah kalian menyembunyikan kebenaran. Ya, kebenaran di sini adalah kebenaran tentang kenabian Nabi Muhammad SAW. Kebenaran bahwasanya betul Allah telah mengutus seorang nabi akhir zaman, yaitu Muhammad SAW dari kalangan bangsa Arab. Maka jangan itu disembunyikan, kata Allah, wa antum ta'lamun, dan padahal kalian semua mengetahui apa yang kalian sembunyikan tersebut.
Lalu kemudian kata Allah di ayat berikutnya, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Allah juga menyeru mereka, ya. Tentunya setelah mereka tadi disuruh beriman kepada Allah, disuruh untuk tunduk dan jangan mencampur adukan kebenaran dan kebatilan. Lalu Allah perintahkan juga kepada mereka, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah solat, ikutlah solat bersama orang-orang mukmin. Wa atuz zakah, dan tunaikan pula zakat. Kalau seandainya kalian memiliki harta yang mencapai nisabnya, mencapai haulnya, maka tunaikanlah zakatnya, kata Allah. Warka'u ma'ar rakiin, ya. Warka'u ma'ar rakiin. Tadi Allah sudah perintahkan untuk menunaikan solat, ya, menunaikan solat, menegakkan solat, dan menunaikan zakat. Namun masih Allah perkuat lagi dengan perkataan warka'u ma'ar rakiin, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Ini mengindikasikan Bapak dan Ibu bahwasanya di samping kita diperintahkan untuk menegakkan solat, maka perintah yang utama juga adalah menegakkan solat itu bersama orang-orang yang rukuk. Artinya kita harus terlihat rukuk bersama orang-orang yang rukuk, bersama orang-orang yang sujud, yaitu solat secara berjamaah di masjid. Makanya Allah mengatakan warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Sehingga dengan demikian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, khususnya para laki-laki, untuk melaksanakan solat wajib 5 waktu tersebut. Yang paling afdolnya adalah secara berjamaah di masjid. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, di ayat yang ke-44 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab." Ya. Atamuruna an-nasa bil birri. Apakah kalian, wahai Bani Israel, ya? Masih kembali kepada Bani Israel tadi, apakah kalian atau kenapa kalian menyeru manusia untuk mengerjakan kebaikan, wa tansawna anfusakum, lalu kalian melupakan diri kalian. Kalian menyeru kepada manusia untuk berbuat baik, ya, untuk berbuat baik, namun mereka justru melupakan diri mereka dan mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa antum tatlunal kitab, padahal mereka itu pagi, siang, sore dan malam membaca Alkitab, membaca kitab yang Allah turunkan kepada mereka, itu Taurat. Begitu juga Injil, di sana disebutkan dengan terang benderang akan kenabian Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah mengatakan kepada mereka, apakah kalian menyuruh manusia untuk berbuat baik, ya, lalu kalian melupakan diri kalian sendiri? Wa antum tatlunal kitaba afala ta'qilun, padahal kalian membaca ayat-ayat Allah yang ada dalam kitab yang Allah berikan kepada kalian. Afala ta'qilun, dan apakah kalian tidak berpikir, kata Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini Bapak dan Ibu juga secara tadabburnya bisa mengingatkan kita untuk tidak menjadi orang yang sibuk berdakwah, ya, yang sibuk menasihati orang lain, ya, sibuk untuk menyampaikan orasi, ceramah dan lain sebagainya, namun justru kita tidak menunaikan apa yang kita lakukan. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran surat As-Saff, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar kemurkaan Allah, marahnya Allah melihat orang-orang yang suka mengatakan apa-apa yang dia katakan dan dia tidak mengerjakan apa yang dia katakan tersebut. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, Allah melanjutkan di dalam ayat yang berikutnya dengan mengatakan wasta'inu bis sabri was shalah. Tentunya perintah ini kembali kepada orang Bani Israel dan juga untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan wasta'inu bis sabri was shalah, dan minta tolonglah kalian semua di dalam menjalani kehidupan kita yang penuh dengan cobaan, yang penuh dengan ujian dan rintangan ini. Allah mengatakan wasta'inu bis sabri was shalah. Minta tolonglah kalian ketika kalian menjalani kehidupan di atas dunia yang penuh dengan ujian dan cobaan dan penderitaan tersebut, minta tolonglah dengan yang pertama dengan sabar, ya. Dengan sabar, dengan memperbanyak sifat sabar. Kemudian yang kedua dengan salat. Artinya ketika seseorang menghadapi suatu permasalahan, suatu kesulitan, suatu ujian,
atau musibah di dalam kehidupannya, maka di samping dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu cara yang paling ampuh, cara yang paling efektif untuk membuat kita keluar daripada permasalahan tersebut, atau setidaknya menjadikan masalah tersebut tidak terasa berat dan tidak terasa terlalu mengguncang jiwa kita, maka di antaranya adalah dengan melakukan sholat. Ini yang dulu dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana ketika beliau menghadapi suatu masalah yang rumit, ya, maka beliau pun bergegas untuk menunaikan sholat. Waju'ilat qurrata aini fis shalah. Allah jadikan untuk Nabi Muhammad tersebut ketenangan hatinya, kebahagiaan hatinya itu justru ketika dia sedang merasakan sholat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya sholat itu sungguh merupakan sesuatu perkara yang sangat berat, ya, untuk ditunaikan, untuk ditegakkan secara konsisten, secara istiqamah, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi Allah mengatakan sesungguhnya sholat itu merupakan sebuah perkara yang berat, ya, dan ini memang terbukti ya Bapak dan Ibu, ya. Sholat yang kalau secara durasi waktunya cuma lebih kurang 7-10 menit, itu terasa sangat berat bagi sebagian orang. Sementara untuk melakukan olahraga, ya, jogging mungkin sampai 1 jam, bersepeda sampai 2 jam, kemudian mendaki gunung, berenang dan sebagainya, mereka sanggup untuk melakukannya berjam-jam. Sedangkan sholat yang hanya 10 menit sampai 12 menit bagi mereka terasa begitu sangat beratnya. Demikian juga ketika seseorang ingin menegakkan sholat berjamaah di masjid, makanya pernah disampaikan sebuah ungkapan, sesungguhnya perjalanan yang paling berat bagi seorang laki-laki itu adalah perjalanan menuju rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita lihat orang-orang yang badannya kuat, masih muda belia, dia sanggup jogging, dia sanggup berjalan kaki beberapa kilometer jauhnya. Namun ketika datang panggilan azan, yang rumahnya hanya berjarak sekian puluh meter saja dari masjid tersebut, namun dia tidak sanggup untuk mendatanginya. Karena memang Allah mengatakan wa innaha lakabiratun. Sesungguhnya sholat itu betul-betul perkara yang sangat berat. Namun Allah kecualikan illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk hatinya. Orang yang khusyuk hatinya, orang-orang yang merasakan kerendahan jiwa, ya, yang merasakan ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang merasakan sebagaimana yang disebutkan dalam ayat seterusnya, yaitu orang-orang yang khusyuk itu adalah alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang yang khusyuk itu, kata Al-Qur'an yang ditafsirkan oleh ayat dengan ayat, orang yang khusyuk itu adalah orang-orang yang ketika dia sholat itu dia mengira, ya, bukan mengira lagi, dia yakin. Di dalam Al-Quran Bapak dan Ibu, kalimat dhon itu kadang berarti mengira, kadang-kadang dia berarti yakin. Maka di sini berarti dhon di sini adalah keyakinan. Orang yang khusyuk itu adalah orang-orang yang yakin bahwasannya dia akan berjumpa dengan Tuhannya, wa annahum ilaihi raji'un, dan bahwasanya mereka kelak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak dan Ibu rahimakumullah, ayat ini memberikan ilham atau inspirasi kepada kita, kalau kita ingin mendapatkan solat yang khusyuk, dan itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ketika kita melaksanakan solat, maka seyogianya solat tersebut adalah solat yang diupayakan menjadi solat yang khusyuk. Maka di antara cara agar mendapatkan solat yang khusyuk adalah menghadirkan di dalam jiwa kita, pikiran kita, bahwasanya ketika kita sholat tersebut, kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun kelak akan menghadap Allah Subhanahu wa taala secara langsung, wa annahum ilaihi raji'un, dan kepada Allah pasti kita semua nanti akan dikembalikan. Nah, Bapak dan Ibu rahimakumullah, berbicara tentang sholat khusyuk, ya, tentunya sholat khusyuk ini merupakan sesuatu yang tidak mudah untuk kita dapatkan. Namun tentu dia bisa diupayakan. Makanya yang dinamakan khusyuk tersebut bukan berarti dari awal takbiratul ihram sampai salam khusyuk selalu, ya, tidak pernah melenceng, tidak. Namun
bagi orang-orang yang sholat ketika pikirannya melenceng ke kiri dan ke kanan, ingatannya menerawang kemana-mana, kemudian setelah itu dia tersadar dan kembali berupaya untuk masuk ke dalam sholatnya. Dia kembali berupaya untuk mengkhusyukkan pikirannya. Maka ini insya Allah sudah termasuk kategori sholat yang khusyuk. Demikian juga banyak hal yang harus kita perhatikan kalau seandainya kita ingin mendapatkan sholat yang khusyuk. Di antaranya mendatangi sholat di awal waktu, ya. Ketika sebelum azan berkumandang, kita sudah berada di masjid mungkin sekitar 5 atau 10 menit, sehingga kita menghadiri atau menunaikan sholat tersebut dengan perasaan yang tenang, ya, dengan jiwa yang tenang, dengan badan atau nafas yang tidak tersengal-sengal dan lain sebagainya. Kemudian juga di antara hal yang membuat kami khusyuk untuk tidak sholat ketika kita sedang menahan hajat, ya, baik perasaan ingin buang air kecil atau buang air besar. Demikian juga tidak menahan perasaan ingin buang angin misalkan. Demikian juga di antara hal-hal yang membuat kita bisa khusyuk adalah menjauhkan suara-suara, ya, mungkin bunyi musik, bunyi televisi, tangisan anak, demikian juga hal-hal yang membahayakan dan lain sebagainya. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, di ayat yang terakhir yang kita tadabburi pada malam hari ini, ya, sebelum yang terakhir, Allah mengatakan kepada Bani Israel untuk yang kedua kalinya, ya Bani Israel, wahai bangsa Bani Israel, ya, wahai anak-anaknya Israel, yaitu anak-anaknya Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihissalam, alaihimussalam, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ingatlah oleh kalian semuanya nikmat-nikmat aku, ya, nikmat-nikmatku yang telah aku nikmatkan kepada kalian, yang telah aku anugerahkan kepada kalian, wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Dan sesungguhnya aku telah melebihkan kalian semua di atas segala alam, di atas segala manusia, ya, dari kebanyakan manusia yang ada di atas bumi ini. Jadi seperti yang tadi kita sampaikan, tadinya memang Bani Israel itu dimuliakan dan diistimewakan oleh Allah. Mereka dikaruniakan nabi yang begitu banyak, para rasul yang begitu banyak, diberikan Alkitab yang begitu banyak, diberikan kepada mereka berbagai macam mukjizat daripada nabi-nabi yang Allah utus. Allah berikan kepada mereka kelebihan dari sisi ilmu pengetahuan, dari sisi fisik. Namun kemudian mereka menjadi hamba-hamba yang ingkar, ya. Menjadi hamba-hamba yang membangkang kepada nabi-nabi Allah tersebut. Bahkan tidak saja bangkang, namun sebagian besar daripada nabi dan Allah yang diutus itu mereka bunuh dengan keji. Waliyadzubillah. Kemudian di ayat yang terakhir Bapak dan Ibu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Dan takutlah kalian semua wahai Bani Israel. Ya, meskipun di sini khitabnya kepada Bani Israel, namun tentu hikmahnya untuk kita semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wattaqu yawman. Takutlah kalian semua wahai Bani Israel dan seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan suatu hari, akan datangnya suatu hari yang mana pada hari itu la tajzi nafsun an nafsin. Seseorang tidak dapat membela seseorang yang lain sama sekali sedikit pun. Seseorang tidak bisa menyelamatkan seseorang yang lain sedikit pun, ya. Wala yuqbalu minha syafa'ah, dan tidak akan diterima pada hari itu syafa'ah. Tidak bisa diterima syafaatnya seseorang, syafaatnya ibu kita untuk kita, syafaatnya ayah, syafaatnya adik atau abang untuk kita. Maka kata Allah, wala yuqbalu minha syafa'ah. Tidak akan diterima lagi pada hari itu syafa'atus syafi'in, syafaat orang-orang yang memberikan syafaat. Wala yu'khadhu minha adlun, dan demikian juga tidak akan diambil atau diterima oleh Allah pemberian tebusan, ya. Ada orang yang datang dengan uang, ya, untuk menebus saudaranya, orang yang dia sayangi, familinya, untuk dia tebus dengan harta yang dia punya atau mungkin dengan amalan yang dia punya untuk menyelamatkannya daripada siksaan api neraka. Walahum yunsarun, dan demikian juga mereka tidak akan mendapatkan pertolongan.
karena mereka telah dicampakkan ke dalam surga, ke dalam nerakanya Allah, dan Allah pun tidak akan sama sekali memberikan pertolongan kepada mereka selama mereka berada dalam neraka jahanam tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a." Takutlah kalian semua wahai manusia, wahai Bani Israel, wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takutlah kalian semua akan datangnya sebuah hari, suatu hari yang pada hari itu tidak ada yang bisa membela kita. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita daripada mahkamahnya Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang bisa menebus kita ketika kita kelak diseret oleh malaikat azab, ya, diseret dan kemudian ditendang dan dilemparkan ke dalam dasarnya neraka jahanam, wal iyyazubillah. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat rahimakumullah, inilah mungkin beberapa tadabbur yang bisa kita sampaikan untuk surah Al-Baqarah ayat 38 sampai ayat 48 pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan tambahan ilmu, tambahan wawasan dan pencerahan untuk Bapak dan Ibu, ayah dan bunda yang hadir dalam majelis yang penuh berkah ini. Terima kasih saya ucapkan atas kehadiran kita semua dan perhatiannya, dan saya mohon maaf atas kekurangan penyampaian atau mungkin salah dan khilaf dalam ucapan dan perkataan. Kita akhiri sementara sesi materi ini, dan insya Allah selanjutnya kalau ada yang ingin menambahkan atau mungkin mengkoreksi atau mungkin bertanya, maka untuk sesi berikutnya kita serahkan nanti dipandu oleh Ustadz Fahmi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini luar biasa sekali ya pembahasan kita di malam hari ini. Nah, Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, silakan bagi yang bertanya bisa atensi di kolom komentar kita ya, dan juga bisa raise hand, dan juga bisa raise hand di apa kita di Zoom kita. Jadi nanti bisa bertanya langsung kepada ustadznya. Kemudian juga bisa bertanya di kolom komentar. Nah, bisa bertanya terkait materi kita hari ini, dan juga saya bertanya di luar hal itu. Nah, silakan Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, bagi yang ingin bertanya kita persilakan untuk bertanya di kolom chat. Nah, ya, sini sudah ada Ayah Muhammad Iwan. Nah, ini kita persilakan pada ya untuk bertanya. Nah, sebutkan namanya ya, kemudian nama anaknya, kemudian kelas berapa di Arisalah. Silakan. Baik, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau nanya tentang apa tuh, Ustaz? Tadi kan ada dijelaskan sangat murka Allah kepada orang yang mengatakan apa yang tidak diperbuatnya. Itu di ayat-ayat terakhir tadi, Ustaz. Terus berarti gini ya, Ustaz. Ketika kita mau menyampaikan atau mengajak seseorang berbuat baik atau menyampaikan kebaikan, kitanya dulu yang mengerjakan. Kalau belum kita bisa berbuat, belum boleh disampaikan. Itu maksudnya tuh, Ustaz. Itu yang pertama, Ustaz. Yang kedua, itu apakah Yahudi yang sekarang di Gaza yang sedang berperang dengan Hamas itu termasuk bagian dari keturunannya Bani Israel, Ustaz? Kalau ya, kenapa dia tidak ada sedikit cirinya seperti orang yang beriman gitu, Ustaz? Mungkin itu, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bunda. Ini menarik sekali pertanyaannya, Ustaz. Silakan, Ustaz. Oh, iya. Ini anaknya yang di Arisalah. Anaknya yang di Arisalah, Nasfa kelas 10 tim tank, kemudian Nafla kelas 2 SMP. Baik, Bunda. Nafs. Nah, ya.
Udah, Ustaz. Baik, terima kasih Bunda atas pertanyaannya. Saya bagus sekali pertanyaannya. Yang pertama terkait dengan ayat yang tadi mengatakan atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun, ya. Jadi kita tadabburi surah Baqarah ayat 44, ya. Ayat 44. Apakah kalian suka memerintahkan manusia untuk berbuat baik sementara kalian sendiri tidak memperhatikan diri kalian? Artinya kalian tidak mengindahkan apa yang Allah perintahkan kepada kalian. Demikian juga tadi kita sampaikan di dalam surat As-Saff ayat 2, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian suka mengatakan apa-apa yang tidak kalian ucapkan, ya? Kemudian Allah mengatakan kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar kemurkaan Allah melihat orang-orang yang suka atau terbiasa mengucapkan apa-apa yang dia sendiri tidak mengerjakannya. Nah, tentunya yang dimaksud dalam ayat ini Bapak dan Ibu, bahwasanya yang dimaksud dengan yang orang-orang yang dimarahi oleh Allah, dimurkai oleh Allah, yang banyak berbicara tapi tidak mengerjakannya adalah orang-orang yang memang terindikasi hanya banyak ngomong untuk menyeru orang lain, tapi dia sendiri tidak pernah mengamalkan apa yang dia sampaikan tersebut, ya. Dan bukan berarti kita tidak boleh mengajak orang atau mengingatkan orang untuk kebaikan, sementara kita mungkin diam-diam sedang melakukan apa yang kita yang dilarang oleh agama tersebut. Nah, ini bukan berarti demikian, ya. Meskipun kita mungkin diam-diam tanpa sepengetahuan manusia, kita sedang terjerumus dalam suatu dosa, bukan berarti ketika kita melihat orang lain sedang melakukan dosa yang sama dengan yang kita lakukan tersebut, kemudian kita diam saja. Karena dengan alasan takut kalau seandainya kita mengucapkan sesuatu yang tidak kita kerjakan. Atau mungkin ketika kita selama ini lalai untuk bersedekah, lalai untuk beribadah sholat sunat misalkan, kemudian kita memerintahkan anak-anak kita untuk gemar bersedekah, untuk menegakkan sholat sunat dan sebagainya, maka ini tentu bukan termasuk yang dimaksud dalam pernyataan Allah dalam Al-Quran, surah ayat yang tadi kita tadaburi. Jadi tidak berarti ketika seseorang itu ingin berdakwah, maka dia harus menunggu dirinya harus menjadi orang yang benar dulu 100% begitu. Karena menurut sebuah slogan dakwah daripada para du'ah yang ada di Timur Tengah, mereka mengatakan aslih nafsak wad'u ghairak. Perbaiki diri engkau, maka pada waktu yang sama seru juga orang lain. Jadi antara kita mengislah diri kita, meningkatkan ketakwaan kita, maka juga bisa kita barengi dengan tetap mendakwahkan kebenaran kepada orang yang lain. Kemudian yang kedua, terkait dengan Bani Israel, apakah Bani Israel yang ada saat ini di Israel sana masih termasuk rumpun golongan daripada Bani Israel yang dimaksud dalam Al-Quran ini? Ya, wallahu alam, barangkali di antara mereka ada, ya. Barangkali di antara mereka ada orang-orang yang memang masih memiliki rumpun langsung kepada Bani Israel, orang-orang Yahudi yang merupakan keturunan Ishak bin Yakub, Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Namun tentu itu kita tidak bisa membuktikannya, ya. Kita tidak tahu apakah nasabnya, silsilahnya nyambung kepada Yahudi-Yahudi yang ada di Bani Israel atau tidak. Maka kita, wallahu alam, ya, saya tidak pernah mendalami ilmu tentang Yahudi ini. Tapi sejauh ini tentu di antara sebagian besar mereka itu ada memang orang-orang yang memiliki nasab Yahudi dengan artian orang-orang Bani Israel ini. Nah, dan perlu kita ketahui Bapak dan Ibu, ya, sesungguhnya ada perbedaan antara Yahudi dengan Zionis, ya. Yang kalau orang Yahudi, yang namanya Yahudi Ahlul Kitab, maka di antara mereka ada yang baik, ada yang memiliki akhlak yang baik, ya. Dan mungkin barangkali ada di antara mereka yang kalau betul-betul beriman dengan kitab Taurat yang asli, yang belum dirubah-rubah, maka keimanan mereka barangkali masih dekat dengan keimanan kita, umat Islam. Meskipun tetap itu ditolak karena mereka tidak beriman dengan Nabi Muhammad SAW.
Namun kalau berbicara Zionis, maka itu beda lagi, ya. Zionis ini adalah orang-orang yang kerjaannya di atas dunia ini membuat makar, dan mereka memiliki sebuah program yang mereka jalankan secara sangat sistematis untuk bagaimana menguasai dunia ini, mencengkeram dunia ini, dan untuk menghancurkan siapapun selain mereka. Demikian ya Ibu tadi yang bertanya. Ibu Allah. Atila, Pak. Ya Ibu Fadilah. Bagaimana Ibu? Masih ada yang mau ditanyakan? Sementara dulu dah, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Baik Ibu, terima Baik. kasih. Baik. Baik, ini ada pertanyaan lagi nih, Ustaz. Ya. Dari Ustazah Mira Desvita. Afwan, Ustaz, terkait sabar, bagaimana kiatnya bisa menumbuh suburkan dan meningkatkan kualitas sabar kita, Ustaz? Sabar tanpa tepi, syukur tanpa tapi. Masya Allah. Silakan, Ustaz. Masya Allah ya. Jadi yang mungkin persepsi yang perlu kita luruskan, selama ini orang ada yang mengatakan sabar itu ada batasnya. Ya. Nah, menurut saya pribadi, sabar yang betul-betul sabar itu tidak ada batasnya. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Mira, Ustazah Mira, sabar tanpa tepi ya. Yang namanya sabar itu memang tidak ada batasnya. Artinya ketika seseorang sampai kepada suatu titik tertentu, kemudian dia punya alasan untuk keluar daripada kesabaran tersebut, maka ini tentu bukan sesuatu yang benar ya. Maka bagaimana cara kita untuk menumbuhkan bagaimana supaya sabar itu mencapai kualitas sabar yang tinggi? Yang pertama tentunya dengan memahami apa yang Allah janjikan berupa pahala untuk orang-orang yang sabar. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wabasyiris sabirin," dan beri kabar gembiralah orang-orang yang sabar. Ya, apa kabar gembira yang Allah janjikan untuk orang-orang yang sabar? Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yaitu orang-orang yang ketika dia ditimpa musibah dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ulaika alaihim salawat. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Allah akan berikan kepada mereka salawat ya, doa-doa kebaikan. Allah akan berikan kepada mereka keberkahan, kebaikan, kesuksesan, keselamatan, wa rahmah, dan demikian juga rahmat yang begitu luas daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa ulaika humul muhtadun, dan Allah berikan juga kepada mereka hidayah. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu rahimakumullah, untuk meningkatkan sabar kita tentu dengan melihat ya penderitaan orang lain. Saat ini Bapak dan Ibu, kalau kita merasa hidup kita susah ya, kita berada dalam kesulitan, kita berada dalam himpitan masalah dan lain segala macam, maka dengan melihat apa yang saat ini sedang dialami oleh saudara-saudara kita di Palestina sana, terutama di distrik Gaza ya, maka kita akan merasakan apa ya sesungguhnya apa yang kita alami pada saat ini di tempat kita masing-masing tidak ada apa-apanya dibanding dengan apa yang sedang mereka alami. Tapi lihatlah, Masya Allah ya, kita lihat betapa kuatnya, betapa tingginya akidah mereka. Kita lihat seorang ayah yang anak-anak kecil kesayangannya yang dalam rekaman video yang senantiasa diabadikan momen-momen indah bersama putrinya tersebut. Ya, kita lihat begitu dia mencintai anak tersebut, kemudian anaknya itu mati tertimpa reruntuhan, tewas ya, dan kita lihat dalam cuplikan video ada yang anaknya meninggal lebih dari 5 orang, 6 orang yang masih kecil-kecil ya, ada yang satu keluarganya hilang semua, ada yang menghadapi pemandangan yang luar biasa ya, kita lihat anak-anaknya ada yang putus kepalanya, ada yang pecah dan segala macam, naudzubillah. Namun demikian mereka kita lihat tetap mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mereka mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Jadi Bapak dan Ibu rahimakumullah, dengan melihat penderitaan orang lain yang lebih berat, cobaan orang lain yang lebih dahsyat, maka insya Allah kita juga akan bisa terlatih untuk meningkatkan kesabaran kita. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, tentunya seperti yang tadi sudah kita sampaikan,
dengan memahami ayat-ayat yang Allah berikan dalam Al-Quran yang mengatakan di antaranya innama yuwaffas sabiruna ujurahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah menyediakan pahala untuk orang-orang yang sabar itu dengan balasan pahala yang tidak dia duga-duga sama sekali. Pahala sabar itu luar biasa. Kalau pahala sholat bisa dihitung, pahala sedekah ada hitungannya, namun terkait dengan pahala sabar, Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab atau ujurahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah siapkan pahala untuk orang-orang yang bersabar dalam menjalani ujian, cobaan, apapun bentuknya selama dia hidup di atas dunia. Dan sabar dalam tiga dimensi yang selama ini pernah kita pelajari. Sabar di dalam menghadapi ujian dan cobaan, sabar di dalam menahan diri untuk tidak berbuat maksiat, sabar di dalam istiqamah untuk berbuat ketaatan kepada Allah, maka insya Allah Allah akan siapkan untuk mereka pahala yang tidak mereka duga-duga kelak di hari kiamat atau di akhirat. Demikian barangkali jawabannya Ustazah Mira atau Ibu Mira. Barakallahu fiik. Baik Ustaz, ini selanjutnya ada pertanyaan Ustaz dari Bapak atau Ibu Ade, orang tuanya Ifa di Paraman. Silakan Bapak, Ayah, Ibu, Bunda. Baik, Assalamualaikum ya, warahmatullahi wabarakatuh. silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, maaf Ustaz, mau nanya, kenapa di dalam surat ini dari surat 40 ini sampai 48 itu yang diserukan itu adalah Bani Israel. Mungkin bisa diceritakan tentang sebab-sebab turunnya ayat ini, Ustaz. Terima kasih. Baik, terima kasih Bunda. Kalau betul tahu Bunda, nama anaknya Ifa di kelas berapa? Ifa Zakiyah kelas 12, kelas 11 Baik, di ini di MA oh di MA. Baik. PS. Silakan Ustaz. Zakiyah. Ya. Baik, kalau untuk menghadirkan asbabun nuzul, barangkali tidak semua ayat-ayat ini memiliki asbabun nuzul ya Ibu ya. Kami tidak menemukan dalam kitab tafsir yang kita bahas mengenai asbabun nuzul secara langsung daripada ayat ini. Namun yang jelas memang dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah terutama, Allah membuat cerita yang sangat variatif ya. Kadang Allah melompat membahas tentang Bani Israel, kemudian Allah membahas tentang orang munafik, kemudian Allah membahas tentang orang muttaqin dan seterusnya. Dan itulah di antara sisi-sisi kemukjizatan Al-Quranul Karim. Dan memang dalam surah Al-Baqarah ini, kenapa juga dinamakan di Al-Baqarah? Karena memang peristiwa yang sangat dahsyat atau kejadian yang sangat termasuk perkara yang sangat menonjol dalam surah Al-Baqarah ini adalah yaitu peristiwa bagaimana umatnya Nabi Musa itu menyembah sapi ya sepeninggal perginya beliau bertahanus di Jabal Tur ya. Demikian Ibu, barangkali insya Allah di kesempatan berikutnya kita akan coba carikan asbabun nuzulnya. Tapi untuk malam ini kita belum menemukannya insya Allah. Nah, syukur Ustaz. Baik Ibu, Bunda ya. Dan ini Ustaz, pertanyaan selanjutnya ada dari Airin Salah nih. Pertanyaannya, Ustadz, bagaimana sikap kita kepada pengurus masjid yang suka menggibah orang lain, yang suka mengkritik kebijakan di masjid? Ini gimana nih? Ada dua apa nih ya? Bagaimana sikap kita kepada pengurus masjid yang suka menggibah orang lain, yang suka mengkritik kebijakannya di masjid? Silakan Ustadz. Ya, apapun itu yang namanya menggibah, ya, menggibah sesama hamba Allah, sesama umat Nabi Muhammad SAW adalah perkara yang tidak dibenarkan dalam syariat agama kita, perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang secara tegas diancam atau diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Hujurat ayat 12 ya. Allah mengatakan wala yaghtab ba'dukum ba'dha, janganlah kalian saling menghibah satu sama lain. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah kalian tega atau mau kalian memakan daging bangkai saudara kalian sendiri? Maka tentu kalian akan merasa sangat jijik. Nah,
bagaimana kita menyikapi orang-orang seperti ini? Maka tentu dengan tetap memberikan nasihat ya, mengingatkan akan perbuatan tersebut, karena apapun konteksnya Bapak dan Ibu, yang namanya menghibah itu tidak baik ya. Ghibah itu adalah dzikraka akhaka bima yakrahu. Ketika kita menyebut tentang perbuatan atau aib ya saudara kita yang lain dengan orang yang sedang kita ajak bicara, di mana kalau orang yang kita omongi itu, kita bicarakan itu tahu bahwa dia sedang dibicarakan, dia akan marah, maka itulah yang dimaksud dengan ghibah, meskipun benar adanya perkara aib tersebut terjadi atau dilakukan oleh orang yang sedang diribah tersebut. Dan sebaliknya, kalau seandainya tidak benar faktanya terjadi apa yang disampaikan tersebut, maka dia akan menjadi sebuah fitnah ya, sebuah fitnah yang tentunya lebih besar lagi dosanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka baik dalam konteks pengurus masjid atau siapapun yang kita temukan orang-orang yang suka menghibah ya, maka peranan kita atau sikap kita adalah untuk menahan diri. Ya, kita bisa menasihati lebih baik wahai saudaraku atau Bapak, Ibu, lebih baik kita tidak membicarakan aib orang lain ya, agar kita tidak jatuh kepada dosa orang-orang yang berghibah. Dan ini memang sebuah ujian ya. Kadang-kadang kita sudah berupaya untuk tidak ikut masuk secara dalam pembicaraan tersebut, namun mungkin lawan bicara kita yang mengajak kita untuk membicarakannya, dan kita mungkin karena merasa tidak enak begitu ya, untuk tidak menimpali dan menanggapi, kemudian kita ikut-ikutan mendengar, menganggukkan, mengiyakan, maka ini tentunya sama kategori dengan orang yang berghibah tersebut. Jadi sikap kita adalah menasihatinya, tentunya melakukan amar ma'ruf nahi mungkar ya. Demikian, wallahu a'lam. Masya Allah. Baik Ustaz, ini ada pertanyaan lagi nih Ustaz, dari itu Bapak atau Ibu Arbani nih. Ustaz, apa usaha yang harus kita perbuat supaya cara beribadah kita tidak naik turun? Silakan Ustaz. Cara ya. Cara atau kualitas maksudnya barangkali. Barangkali kualitas ya. Baik, sebentar kita lihat dulu. Apa usaha yang harus kita perbuat supaya cara beribadah kita tidak naik turun? Ya, barangkali maksudnya kualitas ya. Ya, yang namanya iman yazid wa yankus. Keimanan itu dia bertambah dan dia juga bisa berkurang. Dia bisa bertambah seiring dengan ketaatan yang kita lakukan, dan dia juga bisa berkurang atau melemah seiring dengan maksiat yang kita lakukan. Sebuah ketaatan biasanya akan mengantarkan kepada ketaatan yang lain berikutnya. Dan sebaliknya, sebuah maksiat yang kita kerjakan biasanya dia akan mengantarkan kita untuk melakukan sebuah perbuatan maksiat yang lain berikutnya. Sehingga kuncinya agar supaya ibadah kita terus meningkat kualitasnya, maka yang pertama tentu kita harus memperbanyak menuntut ilmu ya. Karena syarat sebuah ibadah tersebut mencapai kualitas, maka tidak bisa tidak kecuali dengan mempelajari ilmunya, menguasai ilmunya, sehingga dengan demikian ibadah tersebut makin lama makin baik, ya, baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Ketika seseorang mendapatkan ilmu, berapa pahala yang Allah berikan untuk bacaan Al-Quran, apa yang Allah janjikan untuk orang yang rajin sholat tahajud, apa yang Allah janjikan untuk orang yang gemar bersedekah, apa yang Allah janjikan untuk orang yang suka memuliakan tetangga. Tentu semua itu baru bisa kita lakukan kalau kita ada ilmunya. Kalau kita tahu apa fadilah-fadilahnya, yang kita tidak bisa mengetahuinya kecuali dengan menuntut ilmu. Sehingga dengan kita mengetahuinya, maka insya Allah ya, itu akan mendorong kita untuk mengejar segenap keutamaan yang Allah janjikan dalam ibadahnya tersebut. Kemudian namanya turun semangat dalam beribadah itu memang juga sesuatu yang mutlak atau niscaya dia terjadi, yang kita kenal dengan istilah futur ya. Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwasanya segala urusan manusia itu memiliki futur ya, demikian juga dengan keimanan. Maka ketika seseorang merasakan futur atau sedang lemah semangatnya, maka dia tetap berusaha istiqamah. Minimal dia, kalau selama dia taat, dia rajin, dia sedang bersemangat, dia sholat sunat, ya, kemudian dia
sering baca Quran, minimal ketika dia sedang tidak bersemangat, maka dia tetap melaksanakan yang wajib-wajib. Kemudian juga di antara cara kita untuk bagaimana supaya ibadah kita itu tidak naik dan tidak turun, maka tentu penting kita mencari sahabat, teman, ya, atau kawan yang soleh. Sahabat atau teman yang keberadaan kita bersamanya senantiasa membuat semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala berada dalam frekuensi yang tinggi. Karena kalau kita justru berada dengan orang-orang yang lalai, orang-orang yang kurang ibadahnya, maka biasanya kita juga akan terbawa-bawa seperti mereka. Dan sebaliknya, kalau kita berteman dengan orang-orang yang luar biasa kualitas dan kuantitas ibadahnya, maka insya Allah kita juga akan terbawa insya Allah, ya. Demikian mungkin Pak Arbani, barakallahu fiik. Baik Ustadz, ini kita putarkan dulu ada beberapa video nih Ustadz yang akan kita putarkan. Nanti kita tunggu Bapak Ibu Ayah Bunda dan Ustadz semuanya untuk bertanya nanti sampai jam 22. Bisa bertanya lewat kolom komentar dan juga bisa bertanya nanti raise hand ya di Zoom kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara misi yang diemban oleh Perguruan Islam Arisalah adalah mencetak generasi Qurani penuh berkah. Misi ini telah dijalankan oleh perguruan sejak awal pendiriannya hingga saat ini melalui pelaksanaan program tahfiz Al-Quran secara berjenjang, mulai sejak kelas 1 SMP hingga kelas 3 Madrasah Aliyah. Melalui program tahfiz Al-Quran ini, selang waktu 19 tahun, Perguruan Arisalah telah berhasil melahirkan puluhan siswa dan siswi penghafal Al-Quran 30 juz dan ratusan siswa dan siswi penghafal Al-Quran lainnya dengan jumlah hafalan yang beragam. Untuk lebih memaksimalkan capaian hafalan para siswa dan siswi, Yayasan Wakaf Arisalah menggagas pendirian Basecamp Tahfiz Al-Quran di atas lahan wakaf seluas lebih kurang 3 hektar di kawasan perbukitan Air Dingin, Lubuk Minturun, Padang, yang merupakan wakaf Bapak Sulaiman. Basecamp Tahfiz ini akan dibangun dengan konsep modern, bernuansa asri, dan alami, yang memberikan kenyamanan dan mendukung konsentrasi siswa dan siswi dalam menghafal Al-Quran, serta dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dapat menjadikan lokasi Basecamp Tahfiz ini untuk keluarga besar Arisalah dan masyarakat Kota Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini saya Salim Afillah berada di Padang, Sumatera Barat, dan kita bersama Yayasan Wakaf Arisalah yang juga telah Bapak Ibu kenal selama ini mengelola dengan amanah perguruan Arisalah dari RA sampai sekolah tinggi. Insya Allah ada satu program unggulan yang akan dibangun di tanah wakaf yang seluas 2 hektar ini, yaitu Camp Tahfiz Al-Quran. Tentu ini menjadi peluang amal solih bagi kita semua untuk turut serta mendapatkan bagian pahala yang terus mengalir di dalam mendirikan satu camp tahfiz Al-Quran. Di dalamnya akan dididik para hufad, para hamalatul Quran, insya Allah, orang-orang yang membawa di dalam hatinya Al-Quran dan menjadikannya cahaya untuk menerangi umat dimanapun mereka kelak untuk berbakti dan mengabdi. Tentu ini satu peluang pahala yang sangat cerdas, peluang pahala yang tidak putus. Bukan hanya ketika para hafid ini belajar, Bapak Ibu akan mendapatkan aliran pahala dari camp tahfiz ini, tetapi bahkan ketika mereka nanti sudah menjadi alumni, berdakwah, mengajar,
dan membawakan Al-Quran ke seluruh pelosok negeri, bahkan ke berbagai penjuru bumi, pahalanya akan tetap mengalir bagi Bapak Ibu sekalian, tidak putus-putus dan terus berkembang, meluas kepada murid-murid mereka, muridnya murid mereka, dan seterusnya. Mari bergabung dengan kami dalam misi mulia ini dalam rangka mencetak dan melahirkan generasi penerus kejayaan agama dan bangsa penuh berkah dan memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi situs website BPW Ar-Risalah atau hubungi kami melalui kontak yang tersedia. Ayo berwakaf, abadikan harta dengan berwakaf. Baik, kita lanjutkan kembali ya Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, Ustaz semuanya. Ini Ustaz, ada pertanyaan Ustaz dari Umi Zafiratul Mardian. Ustaz, sabar itu mudah diucapkan tetapi sulit untuk diterapkan. Nah, langkah apa yang harus kita siapkan ketika kita dalam ujian yang menurut kita begitu beratnya? Silakan Ustaz. Iya, terkait dengan langkah apa yang harus kita siapkan ketika kita dalam ujian ya, yang menurut kita begitu berat. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengucapkan kalimat istirja ya, yang tadi sudah kita sampaikan. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat itu diulang-ulang terus. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan kepada Allah kita kembali. Kita ini milik Allah. Artinya kalau sesuatu itu ada yang memiliki, maka pasti orang yang memilikinya yang akan menjaganya. Ya. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita akan kembali kepada Allah. Betapapun banyaknya, beratnya penderitaan kita, semua itu akan ada ujungnya. Semua itu akan ada akhirnya, dan kita akan kembali kepada zat yang menciptakan kita, ya. Nah, kemudian juga dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, ketika kita ditimpa musibah, maka di antara ucapan yang juga bisa kita ucapkan untuk mengejarkan keikhlasan, ketabahan, kelegowoan dalam hati kita dengan mengucapkan qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Allah telah takdirkan ini terjadi, dan ketika Allah berkehendak, Dia Maha berkuasa, Maha berkehendak untuk melakukan apa yang Dia ingin lakukan. Nah, kita lihatlah Bapak dan Ibu ya, betapa saya memang mengambil ibrah betul daripada apa yang saya saksikan dari kesabaran para orang tua, kesabaran orang-orang Palestina, orang-orang Gaza yang diuji sedemikian rupa oleh Allah, ya. Barangkali kalau wallahu alam, barangkali kalau orang-orang selain mereka yang dicoba dengan ujian seperti itu, mereka akan mungkin kafir. Mereka mungkin akan mengatakan Allah itu tidak ada. Mereka mungkin tidak akan percaya lagi benar Allah itu ada atau tidak. Karena begitu memilukan nasib mereka ya, yang telah diembargo dari darat, laut, dan udara. Bahkan mereka hidup seperti dalam penjara yang sangat besar ya. Kemudian air diputus, tidak ada listrik dan seterusnya. Namun mereka mengucapkan la ilaha illallah, hasbiyallahu wa ni'mal wakil, la haula wa la quwata illa billah. Ya. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah memantapkan akidah kita, bahwasanya semua yang kita alami, semua yang kita jalani, semua yang sedang kita lalui berupa ujian yang berat tersebut, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah, tidak mungkin menimpa kami, tidak mungkin menimpa kita apapun yang kita rasakan dalam hidup ini, kecuali sesuatu yang telah Allah takdirkan. Dan orang yang ridho dengan takdir Allah, maka insya Allah Allah pun ridho kepadanya. Demikian, wallahu a'lam. Baik Ustaz, ini juga ada pertanyaan lagi Ustaz. Dari Bunda Endang Sastramaya, orang tuanya Raka. Ustaz, bagaimana sikap kita ke anak mengenai dia balik apa belum, dan ilmu apa yang perlu kita berikan dalam hal ini? Silakan Ustaz. Ya, ini memang penting ya, ada komunikasi yang baik antara orang tua dengan anak, terutama ketika mereka sedang atau saat-saat mereka memasuki usia baligh. Karena di dalam agama, baligh merupakan salah satu syarat ketentuan ya
sahnya beribadah, dan demikian juga menjadi penentu sejumlah hal yang berhubungan dengan hukum-hukum agama. Maka ini merupakan sebuah hal yang monumen yang sangat penting bagi orang tua ya, untuk mengamati, bahkan kalau bisa menanyakan ya. Kadang-kadang tidak diketahui, terutama yang laki-laki ya, apakah dia sudah mengalami mimpi basah, atau mungkin juga kepada yang perempuan apakah dia telah datang bulan dan lain sebagainya. Maka ini memang penting orang tua mengkomunikasikan ya dengan terbuka ya, dan tentu penting memiliki dulu ilmunya. Karena ketika anak tersebut berterus terang dan dia menyampaikan apa adanya, dan barangkali dia bertanya tentang hukum-hukum yang berkaitan dengannya, maka orang tua juga harus memiliki kesiapan ilmu untuk menjelaskannya. Yang jelas ketika anak balik, dia sudah menjadi seorang yang mukallaf. Apa artinya mukallaf? Orang yang wajib untuk menegakkan semua perintah Allah, dan itu kembali kepada dirinya. Ya, jadi dia wajib hukumnya, tidak ada lagi dispensasi, tidak lagi tidak lagi keringanan. Baik laki-laki maupun perempuan, dia sudah wajib hukumnya sholat, ya, wajib hukumnya berpuasa, wajib hukumnya melaksanakan seluruh perintah Allah, dan semua dosa-dosa yang dilakukan akan langsung diberikan kepadanya. Berbeda di saat waktu dia masih kecil ya. Dan kemudian juga termasuk perkara yang penting yang berhubungan dengan aurat ya, berhubungan dengan aurat, apa aurat yang tidak boleh dilihat oleh semua orang, apa aurat yang hanya boleh dilihat oleh mahram, apa aurat yang tidak boleh terbuka, dan seterusnya dan seterusnya. Dan masuk juga ilmu tentang hal-hal yang berhubungan dengan perkara seksologi ya, atau seksual ya. Karena ini penting untuk kita ajarkan kepada anak-anak kita, termasuk bagaimana menjaga pergaulan, termasuk bagaimana mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran atau pelecehan-pelecehan dan lain sebagainya, terutama juga yang berhubungan dengan hal-hal yang menyimpang, yang semakin banyak kita lihat pada saat ini, baik hubungan sejenis ya dan lain sebagainya. Nah, saya pikir ini di antara yang bisa kita lakukan, tapi yang jelas sikap kita adalah harus mampu bersikap terbuka dan komunikatif kepada anak kita ya. Harus terbuka, menyampaikannya dengan baik, memahamkannya, dan memang untuk itu kita perlu mendalami ilmunya juga. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, ini sepertinya pertanyaan terakhir nih, Ustadz. Dari Bunda Lesni Zulfitra, ya, hobinya Sabil. Ustadz, selemah-lemahnya iman adalah mendoakan. Ketika kita dihadapkan pada kondisi tidak mampu untuk mencegah kezaliman di depan kita sudah mencoba untuk mencegahnya, namun karena tantangan yang kita hadapi, malah mungkin menimbulkan mudarat yang lebih besar. Akhirnya kita hanya diam dan cukup dengan mendoakan dan berprinsip asal kita tidak membenarkan dan tidak ikut berbuat seperti itu. Benarkah sikap kita, Ustadz? Silakan, Ustadz. Ya, dalam konteks melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW beliau mengatakan, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat sebuah kemungkaran, kezaliman ya, kejahatan, maka yang pertama dia wajib mencegahnya dengan tangannya. Ya, dengan kekuasaannya, dengan pengaruhnya, ya, dengan jabatannya. Fa illam yastati' fa bilisani. Kalau dia tidak memiliki kekuasaan, tidak memiliki wewenang, maka dia bisa menggunakan lisannya dengan cara menasihati orang tersebut. Menasihatinya dengan baik, dengan bijaksana, dengan lemah lembut ya, mengajaknya sedemikian rupa untuk meninggalkan kezaliman yang dia lakukan. Kalau seandainya dia juga tidak memiliki kesanggupan ya, mungkin karena kurangnya ilmu, kurangnya retorikanya dan segala macam, maka yang ketiga kata Rasulullah, fa illam yastati' fa biqalbihi. Wa kana dzalika adhaful iman. Maka kalau dia tidak sanggup dengan kekuatan karena tidak punya jabatan, tidak punya pengaruh, dan dia juga tidak sanggup merubah dengan perkataan, maka kata Rasulullah fa biqalbih, dia bisa tetap mengingkarinya dengan hatinya. Artinya dia tidak pernah senang, dia tidak pernah ridha, dan dia tetap rusuh, galau melihat kejadian itu, dan tidak pernah menyerah mencari segala macam cara untuk bagaimana supaya kemungkaran tersebut bisa terhenti. Berarti maksudnya pasif begitu saja ya. Yang dimaksud dengan mengingkarinya dengan hati itu dia terus berupaya. Dia tidak merasa tentram, dia tidak merasa tenang.
ketika melihat kemungkaran itu atau kezaliman itu terus terjadi, dia terus berupaya mencari bagaimana caranya supaya kezaliman atau kemungkaran tersebut bisa teratasi. Namun berdasarkan cerita yang disampaikan oleh Ibu Leni tadi, maka dalam kondisi seperti ini jika memang telah melakukan upaya untuk mencegah kezaliman tersebut, namun yang terjadi malah mungkin tindakan intimidasi yang menimbulkan mudarat yang lebih besar, maka tentu dalam hal ini mengingkari dengan hati dan tidak pernah ridho dan suka dengan perbuatan tersebut itu adalah seminimal-minimal amal ma'ruf nahi mungkar yang bisa kita lakukan. Dan itu kata Rasulullah, adhaful iman, selemah-lemahnya iman seseorang yaitu dia mengingkarinya dengan hatinya dan tidak pernah senang dan ridho melihatnya. Demikian, wallahu alam. Baik Ustadz, Bapak Ibu, Ayah Bunda, Ustadz semuanya, pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir dan nanti jika ada Ayah Bunda, Satu lagi mungkin ya, Ustaz, mana? dari Ibu Rita Oh, Bu Rita. Fitriati. Oke, baik. Ya. Ya, ini pertanyaan terakhir, Ustadz ya. Apa hukumnya seorang istri tidak mau menemui suaminya lagi sebab suaminya tidak memperlakukannya secara tidak baik saat masih bersamaan? Silakan Ustaz. Ya. Tentunya secara umum adalah kewajiban seorang istri untuk patuh dan taat kepada suami ya. Ini secara umum merupakan kewajiban seorang istri yang solehah, yaitu istri yang ketika suaminya memerintahkan kepadanya sesuatu hal, maka dia pun mematuhinya. Namun tentu ada kondisi-kondisi yang menjadi pengecualian di mana ketika seorang suami suka berbuat kasar, suka berbuat kekerasan, suka menyakiti istrinya baik dengan perkataan, perbuatan, dan tindakan, maka tentu adalah hak seorang istri juga untuk menentukan pilihan. Makanya di dalam Islam dibenarkan seorang istri yang merasa terzalimi, ya, yang merasa tersakiti untuk mengajukan gugatan cerai. Namun kalau seandainya yang dimaksud tadi adalah pada waktu yang dulu dan saat ini telah suaminya telah sadar, insaf, taubat dan telah berupaya untuk memperbaiki diri, maka tentu tidak ada jalan bagi sang istri tersebut untuk memaafkannya, ya, untuk memaafkan karena yang namanya manusia adalah tempatnya kesalahan dan sebaik-baik orang yang salah adalah orang yang menyesali perbuatan salahnya, taubat atas dosa-dosanya. Insya Allah mudah-mudahan setelah itu suaminya akan menjadi orang yang baik, suami yang soleh, dan biduk rumah tangga seterusnya bisa didayung kembali bersama. Ya. Tapi kalau indikasinya suaminya itu terus akan memperlakukannya secara tidak baik, maka silahkan diambil keputusan untuk mengajukan menggugat cerai kepada pengadilan. Insya Allah itu tidak termasuk kategori maksiat bagi seorang istri yang memang sudah tidak mampu lagi menahan sabar untuk menghadapi tindakan-tindakan daripada suaminya yang tidak baik kepadanya. Demikian wallahu alam. Baik Ustaz. Ini selanjutnya kita mintakan pada Ustaz nih untuk memberikan closing statement, konklusi dan atau kesimpulan kita pada kajian malam hari ini. Silakan Ustaz. Iya. Sebentar. Baik, Bapak dan Ibu rahimakumullah. Dari ayat-ayat yang tadi telah kita tadaburi, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang bahwasanya permusuhan antara Nabi Adam dan Siti Hawa dengan iblis terus berlanjut kepada anak cucunya, sehingga kita tetap harus waspada hari ini karena syaitan telah bersumpah di hadapan Allah atau iblis telah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan menyesatkan dan menjerumuskan anak cucu Adam dan Hawa sebanyak-banyaknya, dan mereka tidak ridha dan tidak rela kecuali anak cucu Adam sebanyak-banyaknya nanti akan menemani mereka di dalam neraka di akhirat kelak. Kemudian di sini kita juga melihat bagaimana Allah menyatakan bahwasanya orang-orang Bani Israel tersebut adalah orang-orang yang telah dimuliakan, ditinggikan derajatnya oleh Allah dengan segala macam bentuk kemuliaan dan kelebihan, namun mereka justru ingkar kepada Allah dan tidak mau menuruti apa yang ada di dalam kitab mereka sendiri, yaitu berupa kebenaran tentang kenabian Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga di ayat yang tadi telah kita tadaburi, Allah melarang kita untuk mencampurkan antara yang hak dengan yang batil, dan demikian juga larangan untuk menyembunyikan
kebenaran padahal kita mengetahuinya. Artinya, kalau kita mengetahui sebuah kebatilan berada di suatu tempat kita berada, maka kita wajib untuk menyingkapnya. Dan kalau seandainya kita tahu suatu perkara itu yang benar adalah yang kita ketahui tersebut adalah benar, maka kita pun juga wajib untuk memberitahukannya atau menyingkapnya. Kemudian juga tadi disampaikan Allah merintahkan kepada kita untuk menunaikan sholat orang-orang Yahudi ya, dan ruku bersama orang ruku, artinya untuk sholat berjamaah di masjid. Kemudian juga larangan atau sindiran Allah kepada orang-orang Bani Israel yang suka mengajak manusia berbuat baik, berbuat yang ma'ruf, berbuat yang bir, namun justru mereka tidak menunaikan apa yang mereka sampaikan. Dan demikian juga terakhir Allah memerintahkan kepada kita untuk menjadikan sabar dan sholat ya sebagai dua penolong dalam kita menjalani kehidupan kita. Dan Allah juga mengatakan sesungguhnya sholat itu sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk? Yaitu orang-orang yang menyadari sepenuhnya bahwasanya dia akan berjumpa kelak dengan Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya dia kemudian akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir ayat tadi kita tutup pembahasan tadabbur pada hari ini dengan ayat 48 yang mengatakan Allah menyeru kita untuk takut, khawatir ya terhadap hari kiamat, hari akhirat, yang pada hari itu tidak akan ada gunanya pembelaan orang lain untuk kita, dan tidak ada gunanya dan tidak akan bisa orang menebus diri kita daripada siksaan yang telah Allah siapkan. Dan demikian juga tidak akan ada penolong yang akan menolong kita ketika vonis masuk neraka tersebut telah dijatuhkan pada diri kita. Wal'iyazubillah. Demikian, mudah-mudahan tadabbur kita pada malam hari ini yang pertama memberikan pahala yang berlipat ganda untuk kita, yang kedua memberikan tambahan peningkatan keimanan dan pencerahan, dan insya Allah Bapak dan Ibu kita akan berjumpa kembali di 2 pekan berikutnya. Jadi kami sampaikan juga sekaligus dari BPW program pesantren virtual ini insya Allah secara rutin sekali 2 pekan akan terus kita jalankan. Insya Allah di 2 pekan yang akan datang membahas tema tertentu. Kemudian untuk kajian tafsirnya berarti kita akan berjumpa lagi setelahnya insya Allah. Demikian dari saya. Terima kasih sekali lagi atas perhatian dan peran serta kehadiran Bapak dan Ibu, dan mohon maaf atas kekurangan penyampaian saya. Aqulu qauli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Baik Ustadz, semoga ya Bapak Ibu ya Bunda, Ustadz semuanya, apa dibahas oleh Ustadz tadi dapat menambah keimanan kita kepada Allah, cinta kita kepada Islam, dan tentunya bermanfaat serta kita ambil ibrahnya untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih banyak Ustadz kedatangannya dan berbagi ilmunya pada kita malam hari ini. Dan kalau gitu Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, Ustadz semuanya, Ustadz Haji Rembulannya LCMA dan sahabat Sirana Famil Fatih, Fameta pertama, pamit ya dari program ini, dan sampai jumpa nantinya di pertemuan-pertemuan berikutnya. Dan mohon maaf apabila ada salah kata. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara misi yang diemban oleh Perguruan Islam Ar-Risalah adalah mencetak generasi Qur'ani penuh berkah. Misi ini telah dijalankan oleh perguruan sejak awal pendiriannya hingga saat ini melalui pelaksanaan program tahfiz Al-Quran secara berjenjang, mulai sejak kelas 1 SMP hingga kelas 3 Madrasah Aliyah. Melalui program tahfiz Al-Quran ini, dalam selang waktu 19 tahun, Perguruan Ar-Risalah telah berhasil melahirkan puluhan siswa dan siswi penghafal Al-Quran 30 juz, dan ratusan siswa dan siswi penghafal Al-Quran lainnya dengan jumlah hafalan yang beragam. Untuk lebih memaksimalkan capaian hafalan para siswa dan siswi,